Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 dari kelas manajemen 18K dengan ini akan mempresentasikan materi mengenai pelibatan dan pemberdayaan karyawan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen mutu terpadu dengan dosen pembimbing Pak Nandang SEMM. Dengan saya Rezi Zatinah, ada teman-teman saya Aditya Afandi, Marsal Gifari, dan Muhammad Aditya Nugraha. Karyawan. Apa itu karyawan? Menurut KBBI, karyawan merupakan orang yang bekerja pada suatu lembaga, kantor perusahaan, dan sebagainya, dengan mendapatkan gaji upah sebagai pegawai atau pekerja. Hubungan antara keberhasilan perusahaan dan karyawannya. Keberhasilan organisasi merupakan sebuah pencapaian prestasi kerja sebagai teamwork. Berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan sebuah organisasi bergantung pada pencapaian dari masing-masing individu dalam organisasi, terutama berkaitan dengan hasil kinerja dalam setiap bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Lalu apa itu pelibatan dan pemberdayaan karyawan? Pelibatan karyawan adalah suatu proses untuk mengikut sertakan para karyawan pada semua tingkatan organisasi dalam pembuatan keputusan dan pemecahan masalah. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai pelibatan karyawan yang benar-benar berarti atau signifikan. Dengan demikian, pemberdayaan tidak hanya sekedar memberikan masukan, tetapi juga memperhatikan, mempertimbangkan, dan menindaklanjuti masukan tersebut, apakah akan diterima atau tidak. Tanpa adanya pemberdayaan, pelibatan karyawan hanyalah merupakan alat manajemen yang tidak ada gunanya. Jadi pelibatan karyawan itu adalah hal yang sangat penting pada suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian apa sih manfaat dari pelibatan dan pemberdayaan karyawan? Di sini ada yang pertama, dapat memberikan respon langsung pada kebutuhan pelanggan secara lebih cepat dalam penyampaian jasa. Yang kedua, dapat memberikan respon langsung pada pelanggan yang tidak puas. Yang ketiga, karyawan mempunyai rasa memiliki yang tinggi pada pekerjaan dan dirinya, merasa berarti di organisasi. Karyawan juga merasa bertanggung jawab atas keputusan dengan melibatkan orang-orang yang melaksanakannya. Yang keempat, karyawan bisa berinteraksi dengan pelanggan secara lebih akrab. Yang kelima, perusahaan akan mendapatkan iklan dari mulut ke mulut, seperti karyawan menginformasikan mengenai perusahaan tersebut kepada orang lain. Yang keenam, ada meningkatkan kemungkinan dihasilkannya keputusan yang baik, rencana yang lebih baik, atau perbaikan lebih efektif karena juga mencakup pandangan dan pemikiran dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan situasi kerja. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Aditya Nugraha. Ya, terima kasih Resi Jatina. Saya di sini akan menjelaskan tentang implementasi pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Pimpinan yang berhasil bukanlah yang mencari kekuasaan untuk dirinya sendiri, akan tetapi yang mampu mendistribusikan kekuasaan kepada orang banyak untuk mencapai tujuan bersama dengan melalui kejelasan wewenang, tanggung jawab, serta diimbangi sikap disiplin. Kesalahan umum yang harus dihindari pada saat implementasi, yaitu memulai kegiatan tanpa adanya strategi sistematik, memulai kegiatan tanpa adanya kepemimpinan yang aktif dari manajemen, menghitung kegiatan seperti jumlah pertemuan tim untuk peningkatan kualitas, rencana harapan yang tidak realistis, mengharapkan pelibatan akan ada akhirnya. Peranan utama manajemen dalam pelibatan pemberdayaan karyawan, melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk menjamin kesuksesan pelaksanaan dan penerapan konsep tersebut secara terus-menerus. Peranan ini dapat diringkas menjadi 3 fungsi, yaitu komitmen, kepemimpinan, dan kemudahan. Ketiga fungsi ini dibutuhkan untuk mengatasi hambatan dan penolakan terhadap pelaksanaan
pelaksanaan PPK atau perubahan pokok lainnya dalam budaya perusahaan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Marsal Givari. Ya, terima kasih kepada Muhammad Aditya. Selanjutnya adalah penerapan implementasi. Terdapat beberapa metode, diantaranya 1. Brainstorming. Peserta didorong untuk mengungkapkan seluruh idenya, akan tetapi tidak diperkenankan untuk menghakimi ide dari peserta lain. Setelah saran dari peserta terkumpul, maka diolah dan dipilih beberapa saran terbaik. Yang kedua adalah nominal group teknik. Teknik ini terdiri dari 5 langkah, yaitu yang pertama, merumuskan masalah. Kedua, mencatat ide-ide masing-masing. Ketiga, mencatat ide kelompok. Keempat, memperjelas ide-ide. Kelima, masing-masing anggota kelompok memilih ide yang dianggapnya sesuai. Penerapan yang ketiga adalah gugus kualitas. Gugus kualitas yaitu sekelompok karyawan yang secara sukarela berkumpul untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka dan menerapkannya dalam kegiatan operasional perusahaan. Jadi kayak gugus kualitas itu TKM kalau nggak salah. Yang keempat adalah kotak saran. Cara ini dilakukan dengan menyediakan kotak sebagai tempat karyawan menyampaikan saran tertulis. Kelima, manajemen by walking around. Jalan-jalan di tempat kerja dan berbicara dengan karyawan untuk mengumpulkan masukan. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya, pelibatan dan pemberdayaan karyawan memiliki beberapa faktor penghambat. Yang pertama, penolakan dari pihak manajemen, yaitu ketidakamanan dalam mencetuskan inisiatif atau ide, nilai-nilai pribadi yang dipegang oleh manajer, ego yang kadang dimiliki oleh manajer, dan pelatihan manajemen yang diterapkan menganut prinsip perbaikan proses dan teknologi yang tidak berorientasi pada manusia. Yang kedua adalah penolakan dari karyawan. Mereka merasa skeptis terhadap manajemen yang silih berganti dan tidak dilaksanakan, dan penolakan itu juga terjadi karena karyawan tidak mampu menerima perubahan karena menyangkal dan tidak lazim sehingga sulit mendapatkan dukungan dari karyawan. Cara mengatasi faktor yang menghambat tersebut adalah pada waktu tim dibentuk akan berhasil bila sasaran atau tujuan kerja kelompok jelas dan disetujui oleh seluruh anggota kelompok. Hal ini didukung dengan adanya keterbukaan antara anggota kelompok dan antar anggota kelompok yang selalu ada pertemuan untuk membahas berbagai masalah kelompok atau masalah-masalah perusahaan. Kerjasama dan komunikasi yang baik antar anggota kelompok sangat diperlukan, terutama dukungan dan rasa saling percaya antar seluruh anggota kelompok. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Aditya Pandi. Baik, terima kasih Bapak Marsal atas waktunya. Materi selanjutnya mengenai pengaruh penilaian kinerja terhadap penghargaan dan pengakuan prestasi. Jadi sebenarnya di lingkungan pekerjaan itu ada yang namanya pengaruh penilaian kinerja terhadap penghargaan dan pengakuan prestasi. Jadi penilaian kinerja adalah proses penilaian terhadap perkembangan individu, tim, dan organisasi. Penilaian digunakan untuk menentukan besarnya penghargaan, tes validasi, dan pengembangan karir, memperbaiki komunikasi, serta mendukung pemahaman terhadap fungsi. Penilaian kinerja sangat efektif apabila difokuskan pada tujuan perusahaan. Oleh karena hasil dari semua pekerjaan adalah berupa kualitas dan kepuasan pelanggan, maka penilaian seharusnya berkaitan dengan hasil tujuan perusahaan tersebut. Lalu, di sini ada peranan manajer dalam penilaian kinerja. Peranannya adalah untuk membentuk karyawan memahami penilaian tersebut bersama-sama karyawan.
menentukan sasaran dan tindakan mencari kesempatan untuk mengembangkan karirnya, serta mendorong karyawan untuk memberikan umpan balik terhadap kinerja manajer yang berkaitan dengan mereka. Karyawan bukan hanya sebagai pendengar yang pasif, tetapi sebagai partisipan yang aktif. Nah, di sini demi perkembangan dan kemajuan perusahaan, maka setiap pihak harus dilibatkan, termasuk karyawannya, baik dalam segi pengambilan keputusan ataupun yang lainnya. Nah, dari materi-materi yang telah disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jika karyawan dilibatkan dalam berbagai kegiatan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, maka mutu atau kualitas lembaga dapat terjamin. Karena karyawan merupakan orang yang melaksanakan tugas operasional yang lebih mengenal keadaan sebenarnya di lapangan. Ketika sebuah perusahaan memperhatikan atau memperlakukan karyawannya sebagai aset yang benar-benar harus dijaga, maka akan sangat mempengaruhi kemajuan dan semangat kinerja karyawannya. Ketika sudah tepat dalam pemberdayaan karyawan, baik dari segi kinerja maupun tanggung jawabnya, maka simbiosis mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan antara karyawan dan perusahaan akan tercipta. Karyawan harus diberikan penghargaan dan pengakuan prestasi sesuai kinerjanya untuk mencapai suatu sasaran suatu perusahaan. Penghargaan dan pengakuan prestasi karyawan seperti penilaian kerja, kompensasi atau bonus, program pengakuan prestasi atau seperti sertifikat atau surat-surat penting lainnya yang bisa digunakan karyawan di kemudian hari. Dan salah satu yang lainnya adalah sistem promosi atau sistem kenaikan jabatan dari karyawan kelas 1 misalnya jadi kelas 2 gitu loh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.